Selamat malam, traveler. Kembali lagi bersama gua Ikun di Ikunese Podview, di mana kita bakal membahas sesuatu yang random di dekat api unggun. Melihat situasi ekonomi kita sekarang, gua mulai kepikiran untuk menata keuangan lebih baik lagi nih. Karena inflasi udah terasa banget di harga bahan pokok yang gua beli. Ditambah lagi dengan naiknya harga bahan bakar, pasti bakal buat dompet gua semakin tipis. Tapi karena pengaruh inflasi ini juga, gue menyadari sesuatu. Bahwa ada sebuah ras ekonomi yang ternyata secara nggak sadar masyarakat masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, malam ini kita bakal ngobrol tentang ras tersebut, yaitu rat race atau ras tikus. Rat race adalah sebuah idiom yang diartikan sebagai ras masyarakat yang terjebak pada suatu kondisi ekonomi yang tidak bergerak atau nyangkut. Pernah nggak kalian merasa pendapatan bulanan kalian selalu habis di akhir bulan? Baik itu untuk membeli bahan pokok, bayar cicilan, sawer Bang Ikun, atau kebutuhan lainnya. Sehingga kalian merasa harus selalu bekerja demi mencukupi biaya kehidupan di bulan berikutnya. Hal ini terus terulang dan berulang seperti hamster dalam roda mainan, di mana sekencang-kencangnya dia berlari tetap tidak kemana-mana. Inilah yang disebut ras tikus, di mana kita terperangkap di suatu putaran ekonomi yang sama di sepanjang hidup kita. Mayoritas dari masyarakat masuk dalam golongan ras ini, karena memang untuk keluar dari ras tikus, kita harus mencapai yang dinamakan financial freedom atau kebebasan finansial. Namun, untuk mendapatkan kebebasan tersebut tentu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, baik itu berupa tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan uang. Akibatnya, tidak sedikit orang menyerah untuk berusaha mencapainya, dan memilih untuk hidup sederhana dalam siklus ini. Sebenarnya secara normal nggak ada masalah hidup dalam ras tikus. Namun ada kelemahan yang menghantui mereka secara finansial. Di mana bila ada suatu faktor yang mengganggu putaran normal kehidupan mereka, maka akan sangat gampang untuk ras tikus jatuh ke dalam lubang kemiskinan. Kita ambil asumsi terburuk di mana seseorang terkena PHK dan tidak lagi mendapatkan pendapatan bulanannya. Siklus normalnya pun berubah, di mana pendapatan yang harusnya mencukupi semua kebutuhannya sekarang udah nggak ada. Alhasil, mengutang pun menjadi opsi yang harus diambil. Padahal harus kita tahu bahwa kebanyakan pinjaman menggunakan sistem bunga. Dan bunga tersebut akan semakin menambah beban tanggungan semakin lama kita lunasin. Jadi dengan adanya faktor yang bisa menggoyangkan siklus ini, membuat ras tikus sebenarnya sangat rentan secara finansial. Kita bakal sangat gampang terperangkap dalam ras tikus bila kita menyepelekan financial planning atau pengaturan keuangan, di mana semakin sering kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan primer, maka semakin sedikit juga uang yang kita bisa sisihkan untuk ditabung. Gua akui, terlalu menahan diri untuk bersenang-senang bisa membuat kita gampang stres. Tapi terlalu boros bukan hal yang baik juga sebenarnya. Jadi pengaturan keuangan diharapkan bisa menyeimbangkan antara mental kita dan keuangan kita. Kemudian ada satu masalah lagi nih, yang umum dimiliki oleh seseorang. Ego. Ego adalah naluri manusia yang susah dihilangkan. Rasa tidak mau kalah dengan orang lain sangat mudah muncul ke diri seseorang. Hal ini membuat orang yang memiliki ego tinggi cenderung rela menghabiskan banyak uang demi terlihat paling hebat di lingkungannya. Padahal sebenarnya belum tentu barang tersebut dibayar secara full. Bila dibayar sebagai cicilan, malah sebenarnya menambah tanggungan yang harusnya nggak ada. Inilah mengapa ada yang bilang, semakin besar pendapatan, semakin besar juga pengeluaran. Jadi, belum tentu seorang dengan pendapatan yang besar bisa mencapai kebebasan finansial. Setelah mengetahui tentang rentannya bila kita terlalu nyaman berada di dalam ras tikus, sekarang waktunya kita mulai merencanakan cara untuk keluar dari ras ini. Senjata terbaik untuk melawannya adalah passive income.
yaitu sebuah pendapatan yang didapat tanpa kita harus bekerja. Membangun passive income sendiri pun tidak mudah, namun tidak mustahil, selama kita mau memberanikan diri untuk belajar soal investasi. Tapi kalau investasi masih menakutkan nih buat kalian, mungkin kita bisa mulai dengan yang lebih mudah terlebih dahulu, seperti menabung. Menabung memang terdengar mudah, namun buat konsisten melakukannya butuh niat yang kuat. Menabung sendiri adalah latihan terbaik untuk mengontrol diri kita agar tidak boros. Jadi nggak perlu malu kalau kalian cuma bisa menabung dalam nominal yang kecil. Karena yang kita cari dari menabung lebih ke konsistensi dan kebiasaan untuk berhemat. Sebagai penutup obrolan malam ini, gue bakal kasih opini gue tentang rat race. Gue sendiri sadar bahwa sekarang ini gue masih berada di ras tikus. Dan masih tinggi dinding yang harus gue panjat sebelum bisa mencapai kebebasan finansial. Syukurnya gue tahu tentang hal ini di saat masih muda. Jadi masih banyak kesempatan gue untuk membuat rencana keluar dari ras ini. Dimana sekarang gue mulai belajar tentang macam-macam instrumen investasi, seperti deposito, reksadana, saham, kripto, emas, tanah, dan lain-lain. Dan mulai memberanikan diri menjadi investor kecil, demi membangun passive income. Bagi kalian yang masih belum memulai, mungkin udah waktunya untuk mulai belajar mengenai instrumen investasi yang cocok dengan diri kalian. Tapi nggak perlu terburu-buru kok. Mulai dari menabung udah menjadi langkah hebat untuk melawan ras tikus. Semua bakal kembali lagi ke sekuat apa niat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah sudah menyusun rencana kabur dari ras tikus juga? Atau malah ada yang sudah terbebas secara finansial nih? Bisa diceritakan perjuangan kalian di kolom komentar ya. Melawan ras tikus adalah secret boss dalam kehidupan finansial, di mana pilihan untuk tidak melawan atau menyerah selalu bisa kita ambil. Namun hadiah yang ditawarkan sepadan bila kita tetap bertahan dan berhasil mengalahkannya. Buat kalian yang masih berusaha untuk meraihnya, terus semangat, jangan menyerah, dan ayo kita lewati dinding ini bersama-sama. Gue Igunes, selamat malam dan selamat beristirahat.